Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab-kitab dalam Perjanjian Lama dan kita telah sampai di pasal 12 dan 13 kitab Yesaya yang adalah kitab nubuatan pertama yang ada di dalam Perjanjian Lama. Saya ingin ingatkan Anda bahwa di episode sebelumnya, di pasal yang ke-11, kita berbicara tentang Kristus Raja, tentang karakter kerajaan, tentang warga negara kerajaan. Dan kita tahu bahwa Kristus adalah akar Daud dan juga keturunan Daud. Sesuai dengan kodrat ilahinya, dia memang keturunan Daud. Dan menurut kemanusiaannya, dia juga memang keturunan Daud. Kristus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Dan ketika dia memerintah di bumi, dia akan memerintah sebagai anak manusia, sebagai upah atas pekerjaannya di kayu salib. Kepadanya lah Bapa berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Hari ini kita akan belajar bersama Yesaya pasal 12 dan pasal 13. Dalam pasal 12 kita akan mempelajari nyanyian-nyanyian yang akan terus berlanjut sepanjang kerajaan 1000 tahun. Lalu ada juga penghakiman yang akan kita ketahui di pasal 13. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Selamat datang, Saudara Riyad. Kehadiran Anda adalah sebuah kehormatan. Tuhan berkati Anda, terima kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Sekarang Anda ahli kitab Yesaya. Anda bisa meneliti kitab ini. Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, kita akan berjumpa kembali setelah rehat untuk memulai pembelajaran ini. Tetaplah bersama kami. Berjumpa kembali Saudara Yosef. Terima kasih. Kita telah mencapai pasal 12 dan kita membutuhkan judul untuk pasal ini. Saya beri judul lagu pujian. Karena sukacita keselamatan, nyanyian sukacita keselamatan, maka terjadilah keselamatan. Dan ada nyanyian sukacita. Dan tahukah Anda bahwa himne pertama dalam Alkitab dalam Keluaran pasal 15 adalah setelah penyelamatan pertama yang telah dilakukan Musa. Dan inilah keselamatan terakhir yang telah dilakukan oleh Kristus. Ini mengingat kita pada Wahyu pasal 15. Ketika dia berkata dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah dan nyanyian anak domba. Sejak Musa melakukan penyelamatan pertama, bagi bangsa itu mereka keluar dari tanah Mesir dan anak domba itu melakukan penyelamatan yang terbesar bagi mereka ketika dia menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka. Dari perbudakan, kesengsaraan, kemiskinan, dan penganiayaan yang mereka hadapi selama bertahun-tahun. Oke. Saya akan membaca beberapa ayat, kemudian kembali untuk bertanya. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu, kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Berbicara tentang sukacita yang tidak henti di bawah kerajaan Mesias. Dan Tuhan itu, setelah ia marah,
Dia menahan amarahnya, dan kemudian dia mulai menghibur. Mohon beri gambaran tentang tujuan Tuhan terhadap umat ini melalui kerajaan 1000 tahun. Saya ingin menarik perhatian saudara ayat. Pada ungkapan pada waktu itu kamu yang membagi lagu ini. Ayat 1, pada waktu itu, ayat 4 pada waktu itu. Dan di pasal 11 ungkapan pada waktu itu terjadi 2 kali. Kita membaca di ayat 11, di ayat 10 pada waktu itu. Ya, Lalu di ayat 11 pada waktu itu. Jadi 2 kali di pasal 11 dan 2 kali di pasal 12. Dan pertanyaannya adalah hari apa itu? Jawabannya ini adalah hari Tuhan. Pada hari Tuhan, keturunan Isai yang adalah Kristus akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, seluruh dunia akan berbalik menyembah Tuhan sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutup dasar laut. Dan bagaimana dengan umatnya? Dia mengatakan dalam ayat 11, pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya dan mengumpulkan orang-orang yang tercerai-berai. Dia melakukannya ketika dia membawa mereka kembali dari pembuangan di Babilonia. Dan dia akan mengumpulkan mereka kembali pada akhir masa kesusahan besar. Lalu pada bait-bait di hadapan kita muncullah himne yang indah yang juga bisa kita bagi menjadi 2 bagian. Paruh pertama, Tuhan adalah sumber sukacita umatnya. Dan bagian kedua, manusia adalah sumber sukacita seluruh bumi. ya. Tuhan akan menjadi sumber sukacita bagi manusia, maka manusia akan menjadi sumber kegembiraan bagi seluruh bumi. Oke, baik. Ayat 2 dan 3, sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Ayat 3 sungguh luar biasa, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air, keselamatan. Jika kita berbicara tentang himne ini, kapan himne ini dinyanyikan? Pada waktu itu, ketika Tuhan memerintah, apa subjek himne tersebut? Saya butuh komentar Anda melalui kata-kata ini tentang subjek dari himne yang baru saja kita bahas. Tidak ada seorang pun yang menjadi subjek nyanyian pujian apapun selain Tuhan. Karena kita tahu, jika saya mendapati diri saya dihukum dan dinilai, inilah kebenaran kita membaca ini di pasal yang ke-10. Ketika dia berkata, keadilan yang meluap-luap, memastikan datangnya kebinasaan dan dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. Ini di pasal 10 ayat 22, keadilan yang meluap-luap. Jadi, ketika Tuhan menghakimi aku, dia menghakimi dengan adil. Tetapi ketika dia menyelamatkan aku dengan kasih karunia. Yang menyelamatkanku dengan rahmat adalah subjek himneku kepada siapa aku akan bersuka cita selain apa yang menyelamatkan aku dengan rahmatnya. Apakah yang Anda lihat dalam pengulangannya, Saudara Yosef? Dikatakan, demi Yahweh, Yehova. Apa maksudnya? Ya, Tuhan yang perkasa, Yehova Allah perjanjian. Tuhan ini yang berada di sisi kita sepanjang sejarah kuno kita, ya. Inilah yang menepati perjanjian kita, Yehova, yang mengatakan dalam Maleakhi 3 ayat 6 bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Mengapa bangsa ini tidak lenyap? Beri saya alasan banyak negara menentang mereka kenapa tidak lenyap bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Oke, kita akan menerima pertanyaan dari hadirin di studio. Pertanyaan saya dari pasal ke-12, ketika saya melihat kata-kata ini dalam pasal ini, jika keseluruhan pokok bahasannya menyangkut hal-hal duniawi dan berbicara dengan orang-orang duniawi, sebagai salah satu anggota gereja, bagaimana saya menanggapi hal ini? Tidak bisakah saya bernyanyi, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Tidak bisakah saya mengatakan, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan? Bukankah hal-hal ini diperuntukkan bagi kita? Mengapa? Ini sebenarnya pertanyaannya bahwa hal-hal ini bukan untuk kita, bukan tentang kita. Jadi kita mengabaikannya dan hanya memikirkan ajaran yang berkaitan dengan gereja. Atau ada maksud lain? Anda berkata tidak seluruh isi Alkitab tentang kita, tapi seluruh isi Alkitab adalah untuk kita. Seluruh kitab suci ditembuskan oleh Tuhan dan bermanfaat. Saya hanya akan memberikan jawaban ganda, namun masih banyak lagi. Apa manfaatnya bagi saya dari pasal seperti Yesaya pasal 12? 2 hal. Hal yang pertama, apa yang Rasul Paulus katakan dalam Roma 11, ayat ini menghiburku dan aku sering mengulanginya dalam khotbahku ketika dia berkata, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Ayat ini tidak berbicara tentang kita, tapi tentang mereka. Tapi dia ingin menetapkan sebuah prinsip.
Tuhan tidak mengubah apa yang dia katakan. Dia mengucapkan perkataannya kepada Abraham dan 4.000 tahun berlalu. Apakah 4.000 tahun membuat Tuhan lupa atau mengubah firman-Nya? Sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Bangsa ini tidak pantas mendapatkannya. Tapi Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Bukankah ini menghiburku? Jika suatu hari nanti aku mendapati bahwa aku tidak pantas mendapatkannya, aku akan takut dan ngeri kalau Tuhan menolakku. Tapi saya akan tahu jawabannya dari Roma 11 ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Hal lain yang kita manfaatkan dari kata-kata ini, orang-orang ini bersukacita atas keselamatan duniawi. Mereka bersukacita karena pada hari itu, tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan. Oh, betapa damainya. Tapi kami tidak akan melakukannya di bawah pohon anggur atau pohon ara, tetapi di atas tahta-tahta di surga. Jadi jika mereka senang duduk di bawah tanaman merambat atau pohon ara, betapa seharusnya aku bersukacita dan memuliakan Tuhan kita dan memuji Dia, karena posisi kita bukan di bumi, di bawah pohon anggur atau pohon ara, tapi di atas tahta di surga. Ada alasan tambahan mereka akan bersukacita pada waktu itu. Tapi aku melakukan yang mulai Tapi kita sekarang bahagia dan bersukacita dan memberi Dia Benar. kemuliaan dan kehormatan karena Dia telah menebus kita dengan darahnya. Oke. Ada pertanyaan lain? Kita telah melihat himne orang-orang yang akan menjadi warga kerajaan 1000 tahun. Bagaimana dengan situasi kita sebagai gereja saat itu? Di manakah letak gereja pada saat itu? Di manakah letak gereja pada masa kerajaan 1000 tahun? Ini adalah pertanyaan yang membingungkan banyak orang. Tapi menurutku pemandangan Kristus di atas gunung transfigurasi yang memberi kita gambaran tentang kerajaan Kristus di masa depan akan menjawab pertanyaan ini. Matius 13 menceritakan pada kita tentang dua lingkaran kerajaan anak manusia. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan dalam dapur api lalu berkata, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Orang benar yaitu orang percaya di gereja akan bersinar di kerajaan Bapa. Sedangkan orang yang bertubuh alamiah yang akan masuk kerajaan akan tetap tinggal di bumi dalam kerajaan anak manusia. Dan seperti yang saya katakan dalam pemandangan gunung transfigurasi ada Musa dan Elia, keduanya mewakili surgawi. Kerajaan Bapa. Kerajaan Bapa. Petrus, Yakobus, dan Yohanes mewakili 3 kelompok manusia yang ada di bumi. Mempelai wanita dunia, ke-12 suku Israel, dan semua bangsa di dunia. Jadi dunia akan berlanjut di bumi sementara kita akan menjadi surgawi dan kita akan bersinar seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Adapun kerajaan Bapa, ada Musa yang mewakili orang-orang beriman yang akan dibangkitkan dari antara orang mati pada kedatangan Kristus, dan Elia yang mewakili orang-orang percaya yang masih hidup yang akan diubah ketika Tuhan datang. Ya, Oke. benar. Saudara Yosef, kita akan menyaksikan laporan dan kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita. Setelah laporan, kita akan mulai mempelajari pasal 13 Kitab Yesaya. Nama Tuhan, ya Yehova. Nama Yah adalah nama Tuhan dalam keilahiannya yang mutlak. Dan dalam keberadaannya sebagai wujud yang ada dengan sendirinya, itulah Tuhan yang merupakan inti dari wujud keutuhannya. Adapun nama Yehova adalah Tuhan dalam hubungannya dengan umatnya sebagaimana Dia menyatakan dirinya kepada Musa. Akulah, aku, yaitu Yehova. Dan seperti yang Dia katakan dalam kitab Keluaran pasal 6 ayat yang kedua, tentang menyatakan dirinya kepada nenek moyang Abraham, Ishak, dan juga Yakub sebagai Tuhan yang Maha Esa, tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Inilah nama yang sering diulang-ulang dalam perjanjian yang lama, baik Yehova saja maupun Yehova Elohim, yang berarti Tuhan Allah. Namun, ada kekuatan yang besar dalam pengaitan nama Yah dengan nama Yehova, seperti dalam pujian ini. Saudara Yosef, kita telah mencapai pasal yang ke-13 dan kita memerlukan judul untuk pasal ini. Saya ingin mengingatkan pemirsa yang terkasih bahwa ketika kita membagi kitab ini, kita katakan bahwa dari pasal 1 sampai 12 topiknya adalah visi, yang diakhiri dengan himne yang indah ini. Dari pasal 13 hingga 27 topik lain mengenai beban, dan kata ini diulangi 9 kali di sini. Kita lihat pertama kali beban dari Babel, kemudian
Dari pasal yang ke-8, topik ketiga, dia berbicara tentang celakalah. Dan kata celakalah diulangi sebanyak 6 kali di bagian ini. Kita sekarang berada di bagian baru, beban, di mana terdapat ramalan terhadap beberapa bangsa dan negara. Itulah sebabnya dalam beberapa terjemahan disebut beban, karena kata-kata di sini adalah kata-kata yang berat, kata-kata yang serius. Tuhan akan menghakimi orang jahat. Kita melihat dia menghakimi umatnya pada awalnya, sebab telah tiba waktunya penghakiman dimulai dari rumah Allah, karena Tuhan selalu menghakimi umatnya terlebih dahulu. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada janji Allah? Di sini dia mulai dari salah satu negara yang sangat jahat, yaitu Babel, yang mempermalukan umat Tuhan ketika dia tidak mengasihani orang yang lebih tua maupun bayinya ketika penawaran Babel telah tiba. Dan kita dapat membaca mengenai hal ini dalam tulisan Yeremia. Dalam ratapannya, tangan para wanita yang penuh kasih telah memasak anak-anak mereka sendiri. Mengapa? Karena penghinaan mereka oleh Nebukadnezar. Di sini segalanya akan berubah dan dia akan beritahu kita tentangnya bebannya terhadap Babel. Kata-kata dalam yang diucapkan Tuhan tentang bangsa ini, Babel. Saya akan membaca ayat dari 1-5 dari pasal 13 dan kembali kepada Anda untuk bertanya. Ucapan ilahi terhadap Babel yang dinyatakan Yesaya bin Amos. Naikkanlah panji-panji di atas gunung yang gundul, berserulah terhadap mereka dengan suara nyaring. Lambaikanlah tangan supaya mereka masuk ke pintu-pintu gerbang para bangsawan. Aku ini telah memerintahkan orang-orang yang kukuduskan untuk memanggil orang-orang perkasaku untuk melaksanakan hukuman murkaku, orang-orangku yang beria-ria dan bangga. Ada suara keramaian di atas gunung-gunung seperti suara kumpulan orang yang besar jumlahnya. Suara kegaduhan dari kerajaan-kerajaan dari bangsa-bangsa yang berkumpul. Tuhan semesta alam sedang memeriksa pasukan perang. Mereka datang dari negeri yang jauh, ya dari ujung langit, yaitu Tuhan serta yang melaksanakan amarahnya untuk merusakkan seluruh bumi. Kata-kata tentang Babel. Yang ada jelaskan bahwa dia tidak memiliki belas kasihan untuk orang tua maupun bayi. Mohon berikan kami gambaran tentang Babel sejak sejarah kuno, tentang paganismenya dan kebrutalannya, hingga mereka dihancurkan. Di dalam Alkitab ada Babel historis dan Babel rohani. Kita membaca tentang sejarah Babilonia dalam kitab Kejadian. Itu adalah wilayah pertama yang mengarah ke paganisme. Ketika mereka membangun sebuah menara, dan konon inilah permulaannya dari 12 tanda zodiak ketika mereka membagi langit menjadi 12 tanda. Taurus, Leo, Virgo, Pisces, dan lain-lain. Mereka mempelajari planet-planet dan bintang-bintang bukan untuk mengetahui jalannya, tapi untuk menyembah binatang. Dan dari sinilah astrologi dimulai, yaitu pengetahuan masa depan dengan mempelajari bintang-bintang, hal yang bersifat setan dan tidak beriman. Ini adalah sejarah, tetapi kita juga membaca dalam Daniel tentang zaman bangsa-bangsa bukan Yahudi yang dimulai dengan Babel. Ketika Nebukadnezar melupakan mimpinya atau mungkin dia berpura-pura begitu dan berkata, ceritakan padaku mimpi itu dan tafsirnya, tapi tidak ada yang bisa dan mereka mulai membunuh orang bijak dari Babel. Dan dia berdoa dan Tuhan mewahyukan kepadanya. Dia berkata, Anda ya raja adalah kepala emas ini. Dia melihat batu yang besar, kepalanya dari emas. Dada dan lengannya berwarna perak. Perut dan pahanya dari perunggu. Kakinya dari besi. Kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Dan dia berkata kepadanya, engkau adalah kepala emas ini. Jadi kerajaan dunia yang pertama adalah Babilonia. Dan menurut saya di sini dia tidak bicara tentang sejarah Babel saja. Tapi pandangannya meluas ke zaman bangsa-bangsa bukan Yahudi telah digenapi. Artinya Babilonia di sini adalah hal yang bersejarah tapi meluas juga sampai ke zaman orang-orang bukan Yahudi. Karena kejahatan yang sama muncul dan hal ini berkaitan dengan sejarah Babilonia. Adapun Babel rohani kita membacanya di kitab Wahyu, Wahyu 14, 17, 18, dan 19 ketika Babel akan dihancurkan dan untuk pertama kalinya kita mendengar dalam perjanjian baru, haleluya. Dan ini diulangi 4 kali dalam Wahyu 19. Siapakah Babel rohani? Kita telah mendengar Babel sesuai sejarah, penghinaannya terhadap umat Tuhan pada zaman bangsa-bangsa bukan Yahudi. Siapakah Babel rohani? Saya pikir ini mewakili agama setelah pengangkatan gereja. Di bawah kepemimpinan Kristen nominal yang
Yang murtad dari Kristus. murtad dari Kristus. Setelah pengangkatan gereja yang akan dihakimi, ketika kita mencapai Wahyu 17 dan 18, kita akan melihat bagaimana Tuhan akan menghakiminya seperti yang dia katakan, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Mulai dari ayat 17 hingga akhir pasal, setelah dia berbicara tentang penghakimannya atas Babel, dia mengatakan bahwa dia akan menghasut orang Media melawan mereka. Dan mulai berbicara tentang ras lain atau orang lain, orang Media. Siapa ini? Kami butuh gambaran tentang mereka. Secara historis, apa yang menghancurkan kerajaan Babilonia itu adalah sebuah kerajaan yang sangat besar. Sampai-sampai Nebukadnezar sedang berjalan-jalan di istana kerajaan dan berkata, bukankah itu Babel yang besar itu yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Jadi ini adalah sebuah kerajaan besar. Bagaimana kehancurannya? Bagaimana bisa terjadi? Faktanya Babel hancur dalam sehari. Ya. Tidak, sebenarnya di malam hari, bukan di siang hari. Ketika Belshazzar sang raja mengadakan pesta besar untuk 1000 rajanya, dan pada malam itu Belshazzar terbunuh. Kemudian orang Median masuk, dan yang aneh saudara, ayat yang tidak dimengerti, aneh oleh Kristus, dan membuat mereka bingung tentang kitab Yesaya dan membencinya adalah pada zaman Yesaya. Babel belum menjadi sebuah kekuatan besar. Kekuatan Ya. terbesarnya adalah Asyur. Ya. Babel tidak lazim. Sementara di sini dia berbicara tentang Babel sebagai kekuatan yang sangat besar. Dia tidak hanya bicara tentang kehebatannya, tetapi juga tentang kehancuran kehebatannya. Oleh siapa? Oleh Media dan Persia. Darius orang Media datang dan menangkap mereka. Lalu ayat terakhir dari pasal-pasal ini benar-benar selesai. Jadi kalau Anda Benar. membaca misalnya dari ayat yang ke-19, dan Babel yang permai di antara kerajaan-kerajaan perhiasan orang Kasdim yang megah, akan seperti Sodom dan Gomora pada waktu Allah menunggang balikannya. Tidak ada Babel penduduk sampai dan sekarang seterusnya, hancur. dan tidak ada penghuni Babel sampai sekarang hancur. Bukan hanya ini saja. Ada 2 upaya untuk membangun kota ini, namun seolah-olah kutukan Babel telah menimpa orang-orang itu. Dan upaya pertama dilakukan oleh Alexander Agung, yang tidak dapat dihentikan, dan kapanpun dia memutuskan sesuatu, dia melakukannya. Tapi Tuhan punya rencana lain. Benar. Dan Alexander, apapun kehebatannya, tidak bisa membatalkan firman Tuhan ketika dia berkata tidak ada penduduk seterusnya dan tidak ada penghuni turun-temurun. Maka selesailah Alexander berusaha untuk membangun Babilonia. Namun ia segera meninggal dan proyeknya dibatalkan. Karena kerajaannya terbagi menjadi 4 bagian. Akhirnya di era modern ini terjadi sesuatu yang aneh. Saddam berusaha membangun kembali kerajaan Babilonia, dan konon ketika dia melakukan Kuwait, dia berniat untuk menggunakan kekayaan Kuwait untuk membangun kota yang diangan-angankan untuk bawa kembali. Atau kekaisaran Babel. Tepat, Dia dia ingin maksud melakukan memperpanjangnya. sesuatu. Dia ingin memperpanjangnya, ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Tetapi Tuhan berkata bahwa Babel tidak akan pernah dihuni dari generasi ke generasi. Dia tidak hanya mengatakan ini, dikatakan Arab tidak akan berkemah di sana, dan gembala-gembala tidak akan membiarkan hewannya berbaring di sana, dan orang Arab mungkin menunjukkan kepadamu puing-puing Babilonia. Namun dia tidak pernah ingin untuk bermalam di sana, dia bermalam di tempatnya sendiri. Seperti yang Tuhan katakan di dalam Yesaya pasal 13, orang Arab tidak akan berkemah di sana. Jadi demikianlah terjadi penghakiman atas Asyur dan juga penghakiman atas Babel. Dan suatu penghakiman menyusul penghakiman yang lain sehingga hanya ada satu Tuhan. Dan namanya Benar. satu-satunya nama. Ya. Puji Tuhan, kita telah di akhir episode. Kita akan rangkum bersama hadirin di studio. Kita tahu dari pasal 12 bahwa nyanyian pujian akan dinyanyikan selama kerajaan Kristus di bumi. Kepada siapa lagu ini ditujukan dan apakah karakter dari lagu ini? Hal ini ditujukan kepada Tuhan. Ditujukan kepada Tuhan bersukacita dalam keselamatannya. Kita juga pernah mendengar tentang lagu yang berhubungan dengan keselamatan. Ada yang ingat lagu itu? Lagu ini dinyanyikan ketika bangsa itu keluar dari tanah Mesir. Himne Musa. Keselamatan yang dilakukan lewat Musa menghasilkan nyanyian dan nyanyian. Dan keselamatan yang Tuhan jadikan juga diiringi dengan nyanyian pujian.
Ya. Sedang untuk penghakiman. Dia menyebutkan di sini penghakiman atas Babel. Ada yang bisa beri gambaran tentang Babel? Kita mengatakan bahwa ada Babel yang bersejarah dan Babel yang rohani. Sejarah Babilonia disebutkan pertama kali ketika menara Babilonia sedang dibangun. Dan ini adalah awal dari paganisme dan penyembahan berhala. Dan tanda-tanda zodiak seperti Taurus, Aries, dan segala astronomi. Sagittarius, dan ini terkait untuk pemujaan bintang dan astrologi. Astronomi. Jadi ini sudah sangatlah jahat sejak zaman dahulu. Dan secara spiritual ini melambangkan ibadah yang nyata yang akan ada setelah pengangkatan gereja selama masa kesusahan yang besar yang akan datang nantinya. Oke, Saudara Yosef. Babel ada ketika Tuhan mengacaukan bahasa mereka sehingga masing-masing berbicara dalam bahasanya sendiri. Dan menurut saya setelah pengangkatan gereja, masing-masing orang yang masih tinggal di muka bumi akan masuk dengan agamanya masing-masing dan kepalanya akan menampung mereka semua dan mengumpulkan mereka semua. Oke, benar. Di akhir penghakiman di pasal 13 ada kata-kata tentang orang Median. Kita butuh gambaran tentang siapa mereka. Siapa orang Median ini? Merekalah yang menghancurkan kerajaan Babel di malam hari ketika Belshazzar mengadakan pesta besar dan menghina Tuhan ketika dia menggunakan bejana rumah Tuhan, dan Darius orang Media menyerbu Babilonia pada waktu itu dan mengakhiri kerajaan Babilonia. Ya, Saudara Yosef, Benar. ada komentar? Ini benar. Sudah baik? Mereka sangat Ya. baik dalam sejarah. Tuhan memberkati, terima kasih Saudara Yosef. Tuhan Kita berkati. lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Ya. سيدي املأ حياتي ثمارا تعطي مجدا لك يا كريم تشهد عن صنيعي فدية تجد فضل إله العظيم فقل منا ربي الغصون فأثمرن داخلي حينئذ تظهر الثمار عندما أثبت في العلي املأن حياتي كروما معطيا ثمرا مستديم جاذبا نحوك الآثمين فيكون سرورا عميم فقل منا ربي الغصون فأثمرن داخلي حينئذ تظهر الثمار عندما أثبت في العلي Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku.